Jadi Ratu Ento. Pas ntar dulu pas. Saya mau nanya kamu dulu. Kamu menurut kamu benar nggak sih ada foto asli Yesus? Oh, itu memang benar, itu tidak foto asli. Satu. Mantap. Nanti aja gak jadi Mampus gini sudah loh. kau, mampus. Kalau disampaikan di sini nanti Hati-hati. jadi ada nanti jadi ada sanggahan mereka Udah nanti. cukup dulu pas. Saya tanya pertanyaan kedua pas. Kalau ada orang ya memposting gambar, dengerin dulu pas pertanyaannya, dengerin dulu. Kalau ada orang memposting gambar-gambar itu mengatakan rambut harus dicukur, menunjuk kepada foto itu, menurut kamu itu pidana atau bukan? Nanti aja Bang Hendy, masalahnya nanti jadi ada tangkisan pengacaranya nanti. Berarti kamu nggak berpendapat? Jadi pas terakhir pas. Jadi menurut kamu pas bahwa tidak ada gambar asli Yesus ya? Sekarang Pas. gini, itu nanti aja dulu Bang Hendy salah itu. Nanti kalau saya katakan nanti di sini, nanti pengacara Ratu Ento nanti punya sanggahan gitu loh. Saudara Sestawut Entok semua coba dengarkan dulu apa si Kepas mau bilang apa itu tentang Entok, coba kita dengar dulu apa Bang Kepas, coba. Ya, Jadi kuatkan saya pegangan kalau memang dia ngomong. jadi Ngomong-ngomong Bang Kepas ngomong. jadi gini lah Ratu Ento, memang saya lihat kamu viral, memang si Magdalena itu mana kok di mute? Oh, Ada di mute. capek aku bicara di mute mulu. Siapa yang mute? Jangan ada mute, oi. Siapa yang mute itu? Jangan di mute Nora, jangan di mute Nora, jangan di Jangan mute. ada mute, ngomong lah. Tapi buka komal tapi di mute. Gimananya kita buka komal? Ini siapa yang mute ini? Mute Nora, siapa mute dia? Nora ada mute. Nora ada mute, Dek. Ngomong Bang Kepas ngomong. Si Magdalena itu adikku Pangaribuan itu. Aku kan marga Pangaribuan, aku kan kenal dia. Jadi begini, memang dilaporkan kuliahnya itu piti-pitinya si mana ya di mute. Mungkin terpicit sama Abang nggak? Jangan dipicit Bang. Abang ngomong aja jangan dipicit. Jadi sekarang Ratu Ento kau udah damai sama si Magdalena itu aja dulu. Apa damai? Orang dilaporkan damai katamu. Enggak, dia ngelapor dulu baru ke rumah saya. Jadi kami sebelum buat konten dia yang pura-pura marahin saya, itu adalah acting. Jadi kami itu di situ kami intinya sudah berbaikan. Bahkan dia sendiri bilang, kita buat konten aja lah ya Kak, daripada nanti aku dihujat. Dia kata si Don, dia takut dihujat kau kan. Iyalah, nanti kalau kita berdamai, nampak orang itu berdamai bukan malah aku marahin kau, nanti dipikir aku udah makan duit kau, kata dia. Udah kau sogok pengacara aku, udah kau sogok aku. Jadi kita pura-puranya nggak berdamai lah ya. Maka dibuatlah marah-marah di sini. Sementara Bang, ini adalah rumah saya. Ini rumah saya, nggak mungkin ada orang berani marahin saya di rumah saya. Dan di sini semua Islam, jadi nggak mungkin ada yang berani marahin saya. Jadi maunya kalian berpikirlah gitu. Wajarkah orang datang ke rumah saya marah-marah? Itu kayaknya di luar logika kali. Sebenarnya begini, ya sebenarnya nggak perlulah lapor-melapor dalam agama ini, nggak perlu sebenarnya. Kamu pun nggak pantas juga masuk penjara, nggak pantas. Karena lebih ngeri loh kalau Bang Juma menghina loh. Tapi kan ya memang kami penjarakan Bang Juma. Kalau gitu berarti Kepas, kamu siapkan data. Aku yang kasih pengacara sama kamu. Aku yang bayarin semua untuk Bang Juma di penjara di LP kan malam ini juga. Ayo, kumpulkan data. Jangan takut. Dengar dulu Ratu Ento, kami kalau di Komal, ampun di mute mulu. Siapa yang mute? Nora kok mute dia Nora? Jadi kalau di Komal, kamu buat pribadi itu. Ini kan karena di Komal. Udah ngomong lah kalian, aku di mute mulu. Siapa yang mute dia ya?
Memang ada yang mute dia. Siapa yang mute dia? Kamu, Nora? Dia mute sendiri baru dia bilang di mute. Oh, berarti apa juga? Nggak ada Ratu, ini anakku lagi rame. Nggak ada. Jadi kenapa dia bilang mute? Kayak begitu tentu, sama dia seperti si RK tuh. Sama si Edis. Edis juga begitu. Wah, janganlah samakan orang. Nora. Iya, Edis. Kali kok. Jangan kau sentimen Nora sama aku karena ada beda keyakinan kita. Nggak boleh. Di mute dulu. Aku yakin Bang Zuma yang mute. Bang Zuma nih yang mute. Wallahi Gimana saya caranya enggak. ya, Bang? Kayak mana caranya? Iya. Mungkin ada moderator Dinda Nora, mungkin ada moderator yang tidak aktif tapi ada di bawah, bisa jadi dia. Coba dicabut semua moderatornya dulu. Saudara Kepas ini karena dia adalah salah satu lulusan terbaik ya Patikan ya terkait dengan hukum kita harus kasih ruang untuk berbicara. Waktu dan tempat silakan Saudara Kepas tinggalkan tempat. Silakan. Silakan angkat bicara, silakan. Bisa ya Bang Juma. Apa Jadi, pula? memang bisa juga Bang Juma begurau. Jadi gini loh Ratu Entok. Kamu kan buat PT tuh, terus viral. Kalau di Komal beda, di Komal ini kan memang diskusi, memperjelaskan. Kalau kau buat kayak gitu, memang penistaan agama lu. Aduh. Tapi sebenarnya nggak Jangan usah cepat lah kali, diperpanjang Bang, itu. menggiring opini. Jangan cepat kali. Nanti kalau abang kan bilang kan penistaan agama. Nanti aku suruh tuh Nora jawab. Kasian kan abangnya dan para oten-oten yang lain kan gitu. Sekarang damai lah Glenn. Kalau aku bilang damai ngapain Iya sih Bang, hal yang memang damai. begitu-begitu? Insya Allah kalau dia memang bagus, ya kan. Akhirnya nanti kalau di RJ semua yang melapor mau RJ, ya kita damai Bang. Karena tujuan utama Entok juga damai. Tapi Entok harus meminta perlindungan sama sesama tauhid. Karena Entok memang harus dibela. Karena ini sudah nggak bener lagi, kan gitu. Iya, kalau Bang Juma di depan kalau mengenai hal-hal begini, kalau saya yakin Bang Hendy turun tangan dari Jakarta langsung. Benar Bang Hen? Polda Sumut loh. Saya turun langsung dari Jakarta ke Medan. Gak usah pikir ongkos. Saya turun. Tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi begini loh, kita membawa kesejukan, udahlah dicabut. Nanti saya bilang sama si Magdalena itu ngapain lah ribut-ribut klien. Biasanya itu banyak hujat menghujat. Makanya kalau Bang Juma sering bilang saya bodoh lah apalah ya. Dan ya, Kau itu pas dari tadi muter-muter saya tanya kau dulu. Menurut kamu, apakah ada gambar asli Yesus? tidak. Tidak. Kalau bukan gambar asli Yesus, terus orang mengatakan potong rambut, itu menurut kamu itu pidana atau bukan? Hal penjelasan itu Bang Hendy nggak boleh disampaikan di sini. Gimana sih Bang Hendy? Bilang aja lu nggak ada berpendapat, selesai. Lanjut. Salah pendapatnya. Kita sini kalau nggak ada Gini agama, loh, kita gini loh, banyak debat enggak baliknya gini. lah. Ratu Unsurnya Entok apa ya? gini loh, banyak yang menggiring loh. Orang kan banyak yang mau mencari follower, ya. Jadi dia aja memanfaatkan momen-momen yang begini. Jadi maksud saya, kalaupun misalnya nggak usah lagi Ratu Entok itu misalnya seperti menantang ataupun ya biasa aja, ya nggak usah dulu istilahnya redup aja dulu sementara seminggu 2 minggu. Bang, Nggak usah dulu. saya justru nggak ada menentang Bang. Tapi saya diam 3 hari ini kalau host saya pun diserang, jualan saya diserang. Loh, jadi saya nggak boleh. Kalian boleh keroyokan. Jadi aku sendiri nggak bisa minta pertolongan sesama muslim. Coba Bang jawab Bang. Kalau kata Bang diam, coba tengok postingan saya. Saya sampai matikan kolom komentar. Saya nggak ada postingan. Postingan saya hanya bagikan testi di history Instagram saya pun saya diserang. Jadi saya mau diam aja. Jadi maksudnya gini. Coba abang jadi saya gitu, 3 hari saya diam tanpa ada pembelaan, saya pasrah dihujat semua, tapi kok makin menjadi-jadi. Jadi masuk hati abang, saya pasrah aja gitu. Yang penting nanti di LP datang gitu. Oh, nanti lah bang ya kalau dikasih Tuhan aku ini apa mujizat yang kayak gitu kali jantungku ya bang. itu hanya cobaan aja. Jadi yang dibilang Bang Hendy itu ada benarnya. Memang nggak foto asli ya. Itu karena sentimen-sentimen karena keagamaan. Jadi gini, memang benar kata Bang Hendy itu. Nanti gitu aja bilang, mana foto aslinya kata Bang Juma itu. memang tahu kita rupanya wajah asli Yesus. Apakah warna kulit Yesus warna putih?
Kau ku dengar kayak asbun kau bang. Tunggu dulu. Makanya kan orang Afrika selalu iri. Kenapa Yesus itu kulitnya putih? Kau Kenapa nggak nggak mengalaminya bang. Kau kayak asbun ku dengar terakhir. Dengar dulu, bukan. Udah, Kepas, sebentar Kepas. Ini Rofi, selamat sore. Rofi, halo Rofi. Aduh, ini yang paling saya nggak suka naik. Halo, selamat Ya malam. Rofi. Ya Yo, selamat malam. Agama apa bang? Ya malam bang. Agama apa bang? Katolik. Oke, sebentar saya Katolik. tanya Pak Ya Robi silakan. dulu. Pak Robi, menurut Anda apakah ada foto asli Yesus? A ada, B tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, terus ada orang mengatakan menunjuk salah satu foto untuk menghimbau memotong rambut atau cukur rambut, menurut kamu itu menista agama atau tidak? Tapi itu adalah foto yang sering digunakan untuk melambangkan tokoh tertentu. Ya. Jadi kalau tidak ada foto asli, berarti Kalau di foto luar, asli kalau artinya bentar Yesus dulu, bentar asli dulu, tidak sabar, ada. sabar Tetapi- dulu, sabar. Kalau tidak ada foto asli, berarti yang beredar di internet itu palsu semua, betul? Betul apa betul? Jawab. Saya ulang, kalau tidak ada foto asli Yesus, artinya yang beredar di internet itu palsu, betul? Bukan palsu, tetapi yang digunakan dalam agama Kristen dan Katolik. Jawab dengan tegas. Lawan daripada asli apa? Palsu atau apa? Tegas. Robi, tolong tegas, jangan mendua. Bagaimana? Kalau tidak ada aslinya, berarti yang beredar adalah palsu, betul? Sekarang begini, memang Jangan tidak sekarang ada. begini, gimana sih? Tetapi, ini ada tetapinya itu. Yang selama ini digunakan oleh agama Katolik dan Kristen adalah foto yang itu. Ya. Foto yang mana? Foto yang mana? Coba tunjukkan. Digunakan itu ada hati kudus Yesus, itu adalah gambar yang digunakan dalam agama Kristen, Katolik dan Kristen. Oke, foto yang digunakan itu asli atau bukan? Ya memang itu adalah asli karena yang gambar itu Oh, yang asli. digunakan. Tadi lu bilang tidak asli, sekarang asli. Apa kau ini? Sekarang kalau mau berbicara asli dan tidak asli, tetapi yang sering digunakan oleh agama Kristen, Katolik dan Kristen Protestan adalah itu gambar ya. Oke, Dari- yang sering digunakan itu asli atau palsu? Ya. Itu Saya adalah tanya lagi, gambar. diam dulu. Mau Diam. berbicara tentang asli dan gambar. Saya berarti tanya lagi, yang sering Anda gunakan itu asli atau palsu? tidak ada palsu di situ. Ya. Berarti asli. Itu adalah gambar yang melambangkan. Berarti asli. Tidak ada yang palsu, tetapi itu adalah yang melambangkan. Nah, inilah Kristen kalau diskusi ini abu-abu, ngalor ngidul terus, nggak mau to the point. Asli atau palsu itu? Itu kau pun pertanyaan itu juga hanya untuk menguntungkan punya diri kau ini. Loh, justru menguntungkan kau punya diri, bukan saya. Makanya, Orang nanya baik-baik. makanya kalau mau berdiskusi yang benar, jangan menghujat. Loh, yang menghujat siapa? Orang nanya asli atau palsu kok? Sehingga terakhir itu tidak menjadi kebablasan. Ya. Saya ulang kembali, asli Itu atau palsu? adalah tanda atau lambang yang digunakan oleh agama tertentu. Ya. Itu adalah yang digunakan oleh agama tertentu. Lalu itu dihujat. Ya. Saya nanya kembali, itu asli atau palsu? Pertanyaanmu itu untuk menguntungkan kau punya diri dan kau egois. Anda bisa jawab Sampai atau saat tidak? ini. Anda Kau bisa jawab atau egois. tidak? Itu adalah pertanyaan egois. Anda bisa menjawab atau tidak? Saya bisa menjawab. Ya jawablah, asli atau palsu? Anda ini adalah Silakan egois. Pertanyaan itu yang dijawab. salah. Foto itu asli atau palsu? Jawab aja. Saya sudah jawab. Jawab bagaimana Gambar jawabannya? Yesus yang asli artinya yang foto yang asli itu tidak ada, tetapi yang itu yang digunakan oleh Ratu Entok itu yang waktu menghina itu adalah gambar yang sering digunakan oleh agama Kristen, Katolik, dan Protestan. Oke, jadi gambar itu asli atau palsu? Itu Yang adalah dibahas asli, di situ. Gambar itu asli, kan gambar itu asli. Oke, yang yakin asli. Ya asli. Berarti ada foto Tuhanmu yang asli, betul? Aduh, ini pertanyaanmu bodoh. Dengkul kau. Kok pertanyaannya yang bodoh? Pertanyaan pantai lobang. Gimana sih? Gimana kau ini katanya? Pertanyaan lucu dari pantai lobang itu. Jadi foto
foto yang dibahas itu, yang lain diam dulu ya. Jadi foto yang dibahas itu adalah asli atau palsu? Jawab. Itu foto asli kan, foto itu Asli, sudah jelas baik, asli ya. Tetapi yang saya tadi sudah katakan, gambarkan bahwa yang asli Tuhan Yesus itu tidak ada, tetapi itu adalah foto yang sering digunakan oleh agama Katolik. Yang ada hati kudus Yesus itu adalah foto yang digunakan oleh, atau gambar yang biasa digunakan oleh orang Kristen dan orang Katolik. Jadi kesimpulannya ada foto asli Yesus. Nah itu yang kau punya pantal lobang. Tuh, saya bertanya loh. Katakan kau punya pantal lobang yang itu. Tuh, kayak gitu bang. Orang mana kok? Bang Andi, boleh aku Ya. jawab yang Ya, kalau pertanyaan, kalau saya mau saling menghargai, janganlah seperti itu. Orang bertanya kok. Ya, bertanya yang jangan hanya menguntungkan diri sendiri. Anda bisa menjawab nggak? Ya, yang dari tadi saya jawab itu apa? Ya, sekarang terakhir pertanyaannya. Ya, Apakah ada foto aslinya Yesus? yang tadi saya sudah menjawab bahwa yang asli bahwa itu adalah gambar Yesus itu tidak ada, tetapi Tidak ada. Berarti Tetapi, kalau tidak yang ada, sering digunakan udah cukup, oleh orang cukup. Kristen, Anda udah menjawab. orang Katolik Diam. adalah itu gambar. Anda sudah menjawab. Berarti kalau tidak ada foto asli, artinya semua yang beredar itu palsu, betul? Betul. Itu gambar yang sering digunakan, lalu kau dengan sengaja menghina, lalu sebentar dengan menangis, itu tidak Bang Rofi, Apa sih? Bang Rofi, kalau mau ngomong tapi jangan giring opini menghina. Nanti jadinya abang yang saya ini. itu Ya, gua turunin. Lalu kau bilang tidak menghina. Kau yang Selamat betul. tinggal. Gimana? Kamu nggak? Udah cukup. Cukup. Gue ini diturunin, nggak ada pendapat. Menurut dia tidak ada foto asli Yesus. Menurut dia yang Anda tanggapi itu katanya itulah yang diyakini Tuhan, foto Tuhannya. Tapi tidak ada aslinya, artinya yang dia yakini itu adalah foto palsu. Dia nggak mau jawab, Mbak Nora, cuma muter-muter doang. Tidak ada yang menghujat di sini, bro. Itulah resikonya kalau ada foto. Ya nanti di pengadilan aja nanti atau di mana buktikanlah kalau yang dikomentari Ratu Entok itu foto asli. Nah, Anda harus menampilkan siapa yang memfotonya dan nanti diuji klinik situ. Bisa kok diuji klinik situ. Ketahuan nanti jejak digitalnya dari mana. Bisa kok itu. Tenang aja. 6 bulan doang kok terbukti. Oke, Pas, menurut kamu ada nggak foto asli Yesus? Nggak ada. Nggak ada, cukup. Berarti yang beredar palsu, betul? Gambaran aja itu. Enggak, kalau tidak ada asli berarti yang beredar palsu, betul? Jangan dibilang palsu, gambaran aja. Lawan asli apa? Jangan bicara sinonim, antonim, aduh. Oke, standby, nggak mau menjawab. Saya tanya lagi, pasukan khusus Kristus, apakah ada foto asli Yesus, Bang? Silakan dijawab. Bang, pasukan, adakah foto asli Yesus? Halo, Bang. jadi Apakah- pas saksi Ratu enggak, nanti saksi aku pasti dari apologet. Bang, pasukan khusus Kristus, apakah ada foto asli Yesus? Oh, nggak bisa benda entok, nggak bisa dari apologet kalau tidak ada saya bilang tidak ada referensi dari kampus saksi ahli itu nanti ditolak, ini bisa dibantah sama lawan. Halo? Ya, silakan Bang, pasukan. Apakah ada foto asli Yesus? Kalau foto, video, foto, nggak ada. Enggak ada. Tapi kalau gambaran ada. Maksudnya gambar yang beredar di internet itu termasuk yang dikomentari oleh Ratu Entok itu asli atau bukan asli? Kalau gambarnya itu asli, tapi itu bukan Tuhan Yesus. Itu pribadi yang lain nggak tahu, saya nggak kenal. Oh, Tapi itu gambarnya bukan asli. Oh, gambar itu asli, tapi itu asli, bukan tapi Yesus. bukan Tuhan Yesus. Oke, berarti bukan Yesus yang dikomentari, yang disuruh mencukur rambutnya oleh Ratu Entok, bukan Yesus, betul? Iya, betul, bukan. Oke, terima kasih kejujuran Anda. Gitu dong menjawab ke Pas. Lanjut. Bukan kan kalau mau tahu gambarannya, saya berikan gambaran Tuhan Yesus. Silakan. Jadi ini bukan pendapat saya, tapi ini pendapat Alkitab. Mau? Ya, mau.
Ya, ini di Wahyu ayat bab 1. Wahyu berapa? Bab 1. Kalau Wahyu mau 1. lengkap mulai ayat 12 sampai 17 atau 16 lah. Oke. Itu ciri-cirinya Tuhan Yesus. Saya baca ya. Nah, Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara padaku. Dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki Dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. benar. Berpakaian Nah, jubah. manusia itu Tuhan Yesus. Ya, Ya, ya. terus. Berpakaian jubah panjangnya sampai di kaki dan dadanya. Berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang. Dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik, dan seterusnya. Itu gambaran Yesus ya, Bang? Itu saja yang dipegang. Selain itu bukan tuh gambaran-gambaran yang bukan Tuhan Yesus. Nah, ini Wahyu 1:12 sampai 16 ini kira-kira kalau dikomparasi dengan gambar yang beredar di internet, ada nggak yang identik, Bang? Yang identik ada tapi nggak lengkap. Itu saya perhatikan yang dadanya berlilitkan itu ada, tetapi saya perhatikan itu bukan emas. Nah, kalau begitu saya langsung ke kasus. Ya. Wahyu 1:12 sampai 16 ini yang telah saya bacakan tadi, apakah identik yang dikomentari Ratu Entok? A identik, B tidak. Tidak. Tidak, terima kasih. Makanya Lanjut. saya dengan tegas itu tidak menghina Tuhan Yesus yang tidak dengan Tuhan. Bukan, tidak. Terima kasih. Waktunya maghrib. Ya. Itu jelas menghina karena Iya, saya sapa dulu Joshua. Selamat malam. ya malam. Joshua. Ya, Ya, agama apa, Dek? saya Katolik. Ya, Bang Pasukan ini agama apa, abangku? Katolik. Katolik. Nah, silakan Bang Joshua tidak menerima pendapat dari Bang Pasukan. Silakan, Bang. Oke, baik. Izin saya berpendapat ya. Jadi kalau tadi ada yang berkoar-koar, siapa tadi yang bilang apakah itu gambar Yesus atau bukan? Sebenarnya konteks penghinaan yang dibuat si Entok ini bukan ke gambar asli atau tidaknya, tapi yang dihina itu adalah lambang. Jadi kita harus bedakan antara lambang dengan potret. Potret atau dalam artian gambar asli, bentuknya seperti itu sama dengan seperti ini. Misalnya saya buat tulisan kaligrafi, saya tulis Muhammad atau Allah gitu dalam bahasa Arab, lalu saya injak-injak terus saya coret-coret. Itu Bang, sebentar Bang Joshua. Yang konteks di situ tidak ada itu gambar lambang itu apakah diinjak? Enggak. Oke, Bahkan misalnya menyebut nama Yesus saja juga nggak ada. Sebentar. Nah, Saya oke. dulu, saya monitor dulu. Bang Zuma monitor. Bang, Aku ini kan baju. oh, lagi apa maghrib pula di sana mungkin. Ini kan. kalau ada yang nanya itu lambang asli atau tidak, itu asli. Kenapa? Karena di lambang itu ada hati Yesus. Jadi intinya itu adalah kenapa dia ngambil gambar yang ada simbol hati kudusnya Yesus. Itu adalah salah satu gambar atau yang sangat sakral yang umum digunakan di gereja Katolik. Jadi itu jelas sebuah penghinaan. Itu sama dengan saya menulis misalnya nama Muhammad SAW terus saya kasih sebuah penghinaan, misalnya saya maki-maki, itu sama dengan seperti itu. Jadi saya tidak ada di situ menampakkan wajah Nabi Muhammad, tetapi lambangnya dia itu saya hina. Jadi yang dilakukan si Ratu Entok itu adalah seperti itu. Jadi jangan ditanya lagi itu gambar Yesus asli atau bukan. Tidak. Itu sama dengan saya tuliskan nama Muhammad lalu saya hina-hina gitu. Jadi yang dihina itu adalah lambang. Gitu itu. Jadi yang dihina, yang dinista sama Ratu Entok itu adalah lambang. Ya, lambang ya. dari Lambang ya, apa? Lambang salib. lambang dari hati kudus Yesus.
Hati kudus. Ya, Emang Coba kau bisa melihat hati kudus? loh. Jangan kamu pertanyakan keimanan dari agama orang lain. Itu sama dengan emang bisa kau lihat seberapa besar imanmu ke Tuhanmu. Itu sama dengan pertanyaan seperti itu, Bu Nara. Itu kan Bukan, kepercayaan sekarang kita begini umat loh, Bang beragama. Joshua, sebentar. Nah, Apakah memang itu adalah wajah Yesus? jangan, kan saya tadi sudah bilang lambang dari agama. Jadi kalau kamu Seandainya perhati- foto coba itu kamu tidak buka ada lagi. kepalanya, Nah, sebentar. Seandainya foto itu tidak ada kepalanya, apakah memang itu kalian merujuk kepada Yesus? balik, bahkan saya bilang tadi kan itu foto yang persis dia pegang itu adalah Yesus dengan hati kudusnya. Coba kamu perhatikan di tengah itu ada satu kayak gambar jantung yang dia menunjuk itu bahwa itu salah satu kalau saya tidak salah adorasi dalam agama Katolik, hati kudus Yesus. Tapi kata Nah, si itu adalah pelapor, bagian iman kami. kata si pelapor, di situ ada tanda salibnya Joshua. Gimana? Kau yang melapor atau si Magdalena yang melapor? Intinya kalau itu nanti di persidangan nanti akan Nggak bisa dibahas intinya lagi. Joshua, nggak bisa intinya. Kenapa Kau yang gimana? melapor apa Sama Magdalena? dengan seperti ini, Saya tanya gimana? sebentar dulu. Saya tanya Iya, sama gimana? Magdalena. Jadi yang kalian lapor itu Nah, saya apanya? kata Magdalena. Katanya di situ sebentar dulu. Katanya di situ ada tanda salibnya. Sementara kau bilang bukan tanda salibnya, tapi gambar hatinya. Bagaimana Si kalian ini? Magdalena loh, gini, yang dia hina itu loh, Sebentar, Loh, si jangan Magdalena inilah orang yang melapor. Apakah kau pelapor? yang melapor bukan cuma si Loh, Magdalena, loh. banyak yang melapor. Kamu cek itu. Mak, konten semua itu bursot, udah banyak memang ini yang anak kalau nggak tahu. Kau tuh perkara nggak sih? Nggak, sebentar dulu. Kau tuh hanya melihat, sebentar dulu lah, muncul kau dari tadi ngomong aja terus. Kau yang melapor. Aduh, itu nanti dikonfrontir masalah itu Nora. Aku lebih ngerti. Diamlah kau dulu. Sama pada sini. Apa sih ngomongin hukum? Mana yang mau ngomong hukum tadi? Joshua, sini. Pertanyaan. Sekarang, kalau fotoku ku tempel di gambar hati kudus, apakah kau jadi Yesus? Nah, jawab. Coba jawab dulu. Kalau fotoku ku tempel di gambar hati kudus, apakah aku jadi Yesus? Jawab. Coba dulu jawab lah. Kalau fotoku ku tempeli gambar lambang hati kudus, apakah aku jadi Yesus? Jawab. Kok diam? Halo. Oh maaf tadi saya pikir udah mic open. Kalau Ya. apa dasarmu menempelkan lambang hati kudus itu di fotomu itu dulu? Ya. Dasarku omonganmu. Loh, apa? Kamu kan tadi Karena kau bilang di situ bukan foto Yesus. Kau bilang. Kau bilang bukan foto Yesus. Kau bilang bukan foto Yesus tadi. Kau bilang kan bukan foto Yesus. Kau bilang tadi bukan foto Yesus, tapi karena ada lambang hati kudus, makanya itu jadi lambang Yesus, kan begitu. Saya Kau tidak ada balikkan kau bilang- foto. Gini, kamu bilang kamu menambahkan lambang hati kudus itu di fotomu gitu ya. Seperti Ya. kalau saya Ya. bayangannya itu kamu bikin satu potret diri, terus kamu buat lambang hati kudus di situ. Gitu Ya, kan? apa aku jadi Yesus? Ya, apa aku jadi Yesus? Sekarang dasarmu membuat lambang itu apa dulu? Ya, dasar omonganmu itu tadi apa itu? Lambang hati Apa kudus jadi dasar gambar. omongan rupanya? Ya, dasarmu apa? Kau ngomong pakai dasar, aku juga bukan ngomong pakai dasar. Sekarang kau jelaskan dulu maksudnya foto itu adalah apa gitu. Apa hubungannya dasar lambang hati kudus dengan omongan potong rambut? Emang hati itu ada rambutnya? Loh, sekarang gini, ibaratnya gini nih. Oh, Nah, apa? saya ambil Gimana? misalnya nih, saya tulisan namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan Muhammad Kalau lain. tulisan sudah bukan orang jelas. lain Kalau gitu. tulisan sudah jelas. Tulisan sudah jelas. Nah, Tulisan sudah jelas. di situ Hanya saya bilang, iya. Muhammad kau itu dulu ya waktu 600 tahun lagi itu jangan sok-sokan menceritakan Yesus itu tidak disalib gitu. Saya buat seperti itu. Apa itu penghinaan? Jelas itu penghinaan karena saya melecehkan dari apa yang kalian percayai kan seperti itu.
Jadi kami mempercayai, bukan percayaannya, tapi namanya sudah menjurus. Namanya sudah menjurus ke satu orang yang spesifik. Ya, kalau tidak ada yang punya gelar itu selain Rasulullah Muhammad. Ya. foto itu sudah jelas menjurus ke satu spesifik, yaitu adorasi hati kudus Yesus untuk kami orang Katolik. Gitu. Iya, hati kudusnya atau orangnya? Loh, hati kudus itulah, disitulah simbol pelecehan yang dibuat si Entok ini, karena itu adalah Bang Glenn, izin Bang Glenn. Sebentar Bang Glenn. Jadi legalitas kalian, simbol kalian sebenarnya hati kudus apa salib? Loh, Loh. Katolik itu sangat banyak, itu sangat kaya. Oke, sebentar. Ya, izin. Bang pasukan monitor. Bang pasukan balik. Ya, oke. Simbol dari Katolik ini apa, Bang? Simbolnya sebenarnya ada 10. Nah, salah satunya Itu sama dengan simbolnya agama Islam itu apa? Itu nggak boleh dibuatkan konotasi seperti itu, karena agama itu kalau Islam saya tahu tidak ada simbolnya gitu, tulisan Muhammad tidak, bulan bintang juga tidak gitu. Jadi kalau dikonotasikan juga dengan Kristen, simbolnya salib atau lambang Yesus tidak ada yang menyebutkan pasti lambang dari agama Katolik itu ini atau itu gitu. Tetapi Katolik itu, agama saya sendiri itu sangat kaya dengan doa-doa, termasuk juga lambang adorasi. ini apa sih lari ke doa-doa lo, Bang? Intinya di situ, Bang. Bang pasukan ini yang notabene yang beragama Katolik itu saja tidak meyakini bahwa itu memang wajah Yesus. Jadi gini, Gitu loh. kaitannya dengan simbol tadi ya. Ya, Ini kita Bang. fokus ke ini aja, fokus ke apa yang dilakukan Ratu Entok aja. Ya betul. Tadi kan dikatakan berbicara tentang salah satu simbol Katolik di hati ya. Hati ini kan kalau kita telusuri lebih dalam di gambarnya Ratu Entok itu kan kurang jelas itu apakah gambar hati Tuhan Yesus. Karena kalau lambang Katolik itu hati Tuhan Yesus itu tertusuk, apakah itu tertusuk? Kalau nggak tertusuk itu bukan. Loh, Gitu loh. Makanya untuk memastikan gambar yang dipakai Ratu Entok yang dikatakan cukur itu memang Izin Bang Pasukan, mirip pada hati. Tapi hati itu tertusuk nggak? Ada lukanya nggak di situ? Kalau itu nggak ada lukanya itu bukan simbol Katolik. Bang Pasukan, saya justru mempertanyakan Anda sekarang ini. Anda dari paroki mana, Bang? Saya paroki Ganjuran. Ganjuran di Jogja ya? Iya. Keuskupan apa itu ya? Kenapa? Keuskupan apa itu, Bang? Semarang toh? Semarang ya? Oke. Iya. Jadi abang searching aja kata kunci hati kudus Yesus, pasti yang muncul adalah gambar. Itu ada 10 Bang Yosua, bukan hanya hati Tuhan Yesus. Lambang Katolik ada 10. Kalau Bang pasukan sebentar, Bang Glenn izin mute. Joshua, lambang Katolik katanya Bang pasukan ada 10. Bisa kamu sebutkan Joshua? Silakan Joshua. Saya jujur saja ini baru saya dengar itu yang 10 itu. Ya karena saya ya, silakan. Makanya Bang, jujur gini ya Bang, sebentar Bang Joshua. Kalau kami di Islam, kalau ada saudara kita yang lebih kompeten ilmunya, kami tuh diam loh Bang. Kami nggak menanyakan kamu dari mana, kamu dari apa, dari sekte apa, nggak ada kami tanyakan tuh Bang. Benar, karena apa? Ketika dia mengeluarkan seperti itu berarti itu tunggu dulu Joshua. Inilah sebenarnya ya. Kalau dia keluarkan ilmu seperti itu berarti kalau ke diri saya ini adalah suatu ilmu bagi saya gitu. Yang notabene saya tidak tahu, makanya saya tanya, kau tahu nggak Joshua? Ini saya baru dengar. Nah berarti ini ilmu buat kamu, gitu loh. Jadi paham ya? Silakan, Bang Pasukan. Bang Pasukan, ya, silakan, apa Pasukan. mungkin ada WA? Saya pun mungkin bisa di-sharing juga yang 10 dan 5 itu yang mana? Saya pun apakah sakramen atau gimana? Saya kurang tahu juga sih. Saya baru tahu ini memang betul disebutkan secara implisit 10 lambang Katolik. Yang saya tahu banyak
agama Katolik itu salah satunya adalah kita selain menghayati itu kita juga menggambarkan bagaimana yang kita percaya, seperti misalnya menggambarkan orang-orang kudus dulu gitu, termasuk Yesus, Bunda Maria itu kita gambarkan supaya untuk membantu kita dalam berdoa seperti itu gitu. Yang saya tahu seperti itu. Jadi kalau disebutkan 10 ini saya baru dengar gitu. Nah, tapi di sini kan yang kita bahas kan adalah di mana sisi dari pelecehan atau penghinaan agama Kristen atau Katolik. Nah, betul. Betul, tapi Bang Joshua mengatakan si pelapor Magdalena mengatakan di situ ada lambang salib. Tunggu dulu loh. Aduh, ini orang ngomong dia ngomong juga. Nah, datang kamu Joshua mengatakan itu ada lambang hati. Itu apakah itu simbolik dari orang Katolik? Kamu mengatakan iya. Saya tanya Bang pasukan yang notabene-nya juga Katolik mengatakan simbolik kalau lambang hati itu lambang hati yang ditusuk. Bukan seperti itu. Betul Bang pasukan? Artinya tertusuk. Kalau nggak tertusuk berarti bukan lambang Katolik. Lah, yang di foto yang saya punya di Ratu Entok itu nggak jelas apakah itu hati kudus Tuhan Yesus sebagai lambang kasihnya. Itu saya nggak jelas karena nggak kelihatan apa tertusuk apa enggak. Seperti itu. Jadi saya berani mengatakan itu bukan Tuhan Yesus. Nah, sekarang pertanyaan saya sama kamu Joshua, dari yang kamu katakan kita buat ya wajah Yesus yang diklaim orang Kristen. Datang Joshua lambang hati, datang bagian Maria Magdalena tanda salib. Nah, apakah dari ketiga lambang ini, simbolik ini ada yang dilecehkan oleh Ratu Entok? Dia menginjak, dia meludahi. Dari ketiga lambang ini, mulai dari wajah dia mengatakan mungkin wajahnya hitam jelek pekat, lambangnya mungkin adalah lambang setan, salib, atau mungkin lambang hatinya adalah hati busuk. Adakah dia mengatakan seperti itu? Atau menunjukkan sikap seperti dia menginjak-injaknya? Bagaimana? Nah, jadi penghinaan yang dilakukan si Ratu itu adalah verbal dari bahasa, jadi bukan dari aksi ya. Jadi verbal Bahasa yang dia, seperti bagaimana Bang Joshua? Apakah dia mengucapkan kata-kata kasar? dengan cara dia seakan-akan berbicara dengan foto itu dan bilang kamu gondrong, kamu cukur gitu ya, cukur rambut kalau nggak Ya, salah. apakah Itu, Pak. Yesus kamu gondrong atau tidak? Loh, sekarang gini, Enggak, jangan tinggal bertanya. bukan Enggak, masalah kalau di gimana pengadilan atau begitu tidak. bertanya. Sebentar Joshua. makanya kau Joshua dengar dulu, sebentar. makanya kau Kamu dengar tahu dulu. nggak kalau Kau yang dengar model dulu. di pengadilan? Sebentar Sekarang dulu foto yang Joshua. yang Itu gimana makanya fotonya? saya di sini apa? makanya kau pun Kau lihat. pula yang mau berkuasa di room saya kau. Diam dulu. Di Makanya sini kayak jangan- pengadilan. Saya tanya, astagfirullahaladzim. Inilah Kristen ya. Pasukan Kau ini, dengar- bang pasukan ini diem loh. Kau yang dengar. Sekarang ku tanya dulu sama kau. Jangan kau. Apakah jangan kau. memanglah Kristen kalau udah kalah ya kayak begini. Apakah memang Yesus itu rambut panjang? Lagi kayak Itu begitu sebenarnya. masih diajak ngobrol, turunin aja udah kan selesai. Buat emosi aja lah. Ya Allah ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Bunda Pera. Bunda Pera, Ya Bang Andi. harga cabai di pasar berapa per kilo? Tergantung, ada yang 40, 35. Kenapa Bang Andi? Mana kan nyambung. Ini tadi Oten ditanya kiri kanan kanan kiri gitu loh. Itu kira-kira ya kalau ditanya nyambung cepat gitu loh. Jangan panjang ngomongannya nggak tahu kemana gitu. Boleh lanjut. Tuh lah. Dia bingung. Yang mana di situ di Nista? Apakah diinjak lambangnya dipatahkan atau bagaimana gitu loh. Oh, itu soal dia mengatakan cukur. Loh, makanya saya tanya apakah rambut Tuhan kamu gondrong?
Iya Nora gondrong ya udah. Astagfirullah.